Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari. Episode ke-190. Gadis yang tak mudah ditaklukkan. Selamat mendengarkan. Semua orang berbondong-bondong menghampiri mereka berdua, melihat apa yang terjadi, hingga harus tampak begitu mengkhawatirkan. Ada apa? Kenapa? Tanya Syifa yang datang dengan langkah anggunnya. Ini Bu, Olin sama Pak Reza, jawab seorang pegawai. Mas, ada apa? Lirik Syifa. Aku hanya mencoba merayunya, tapi sepertinya tak mempan, malah huru-hara begini. Senyum Reza tersipu malu. Semua orang mulai tampak berbicara menurut penafsiran masing-masing. Ada yang mencemooh, ada yang menganggap Reza hanya bermain-main, dan bahkan ada yang menatap Olin dengan sinis. Olin pun diam bergeming, merasa terpojok dan malu akan semua keadaan. Untuk apa Bapak ngeprank saya? Tanya Olin yang tampak sedih. Reza langsung bingung ketika melihatnya seperti itu. Seketika rasa bersalah menghampiri, apalagi melihat Olin dengan mata berkaca-kaca karenanya. Oh, Olin, saya nggak ngeprank kamu. Saya serius, lagi ngerayu kamu, ucap Reza tampak serba salah. Olin, kamu kenapa? Kok malah sedih? Tanya Syifa yang menghampirinya. Bu, saya hanya pegawai rendahan. Saya sadar itu. Saya mempertahankan pekerjaan ini sekuat tenaga. Ini pekerjaan terbaik yang saya temui, dengan gaji yang dapat saya andalkan. Untuk kos, untuk kuliah. Saya menahan perasaan agar semakin kebal dengan kenyataan, jawab Olin dengan air mata yang tampak tertahan. Reza nggak ngeprank, Reza serius. Dia suka sama kamu. Sejak saat itu, Olin, ucap Syifa lembut. Olin, aku benar-benar suka sama kamu, Lin. Percayalah, ucap Reza. Entah apa pikiran Olin kali ini. Bingung, galau, campur aduk menjadi satu. Bahkan ia takut cibiran, takut dipermainkan, takut dengan semua sanksi sosial yang mungkin akan menghampirinya. Seorang OB berhubungan dengan seorang general manager. Rasanya begitu tak mungkin bagi Olin. Gadis itu lalu melangkahkan kakinya, pergi meninggalkan keramaian yang ada. Olin tunggu. Dengarkan penjelasan saya, Olin, seru Syifa, berusaha mengejarnya, tapi terhalang oleh cekatan Bagas yang ternyata menyaksikan semua keributan itu. Iva, kembali ke ruangan, pinta Bagas pada sang istri. Syifa mengangguk, meninggalkan Reza termenung sendirian di tempatnya, tanpa beranjak sedikit pun. Semua orang pun telah kembali pada posisinya masing-masing, bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ternyata dia adalah gadis yang tak mudah ditaklukkan, gumam Reza. Ia pun tak selera lagi melanjutkan makanan siangnya. Ia memilih kembali ke ruangan, sembari mencari tahu apa yang akan Olin lakukan setelah ini. Kenapa tadi? Tanya Bagas. Pasti Mas sudah tahu, Iva nggak perlu jelasin kan? Jawab Syifa tertunduk lesu. Bagas menghampirinya yang duduk di sofa, mengangkat dagunya lalu menatap matanya tajam. Aku bukan tak ingin membantu, tapi akan ada banyak kejadian jika kita terlalu ikut campur dalam urusan mereka. Kejadian apa? Tanya Syifa. Ingat aku dan Luna. Kok bahas itu lagi? Kesal Syifa dengan tatapan kesalnya. Belajar dari kisah itu, Fa. Dulu Reza yang mencintainya, tapi karena aku terlalu ikut campur, akhirnya Luna justru yang mengejarku. Mau dibilang terpaksa, tapi hubungan berjalan 5 tahun. Hanya tak ingin kesalahpahaman kembali terjadi. Kondisi baru mulai pulih, sayang, ucap Bagas dengan begitu lembut. Syifa hanya ingin sedikit saja membantu. Iya, aku mengerti. Kita lihat kelanjutannya saja. Tapi lihat dari kejauhan. Iya, Mas, balas Syifa. Ya, setidaknya Syifa sudah berusaha, dan kini tinggal melihat hasilnya. Yang penting, Reza sudah menyatakan rasa sukanya pada Olin, meski Olin masih ragu dengan kesungguhan itu. Tapi kenapa dia menangis? Seperti ia sedang menghindari perasaannya sendiri, tanya Syifa dalam hati.